Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Era Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pemanasan global atau bahasa kerennya global warming ya teman-teman. Nah, yang paling penting sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Yang kedua yaitu menjelaskan penyebab dari pemanasan global. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan terjadinya efek rumah kaca. Yang keempat yaitu menjelaskan dampak dari pemanasan global. Dan yang kelima yaitu menyebutkan cara pengendalian pemanasan global. Nah, jadi pernahkah kalian merasa bahwa lama-kelamaan suhu bumi ini semakin panas? Pernah nggak? Ada yang pernah? Kenapa demikian? Nah, jawabannya akan kita bahas di pembahasan video kali ini ya. Jadi, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer dan permukaan bumi, serta perubahan yang secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Jadi secara garis besarnya pemanasan global itu ialah peningkatan suhu bumi ya. Jadi dia lebih panas gitu. Maka dari itu disebut pemanasan global atau global warming ya. Nah, apa penyebab terjadinya pemanasan global? Sebabnya ada banyak ya. Contohnya yaitu seperti asap pabrik, polusi asap kendaraan, penggundulan hutan, penggunaan AC dan hairdryer, dan yang terakhir yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Nah, sebab-sebab ini tadi akan menimbulkan yang namanya efek rumah kaca ya. Nah, penyebab yang pertama yaitu ialah asap pabrik. Jadi asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga gas metana. Asap pabrik ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia. Asap pabrik juga mengandung jenis-jenis gas berbahaya yang menyebabkan suhu bumi itu memanas dan akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon yang berakibat menjadi efek rumah kaca bagi bumi ya. Penyebab yang kedua yaitu ialah polusi asap kendaraan. Nah, salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah polusi kendaraan. Asap-asap kendaraan akan menyumbangkan polusi udara yang mengandung beberapa macam gas yang merugikan yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik ke atas hingga kemudian menyebabkan memanasnya suhu bumi. Nah, hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Jadi lapisan ozon itu ialah lapisan pelindung bumi ya. Bahasa singkatnya seperti itu. Jadi ozon ini tadi akan melindungi bumi dari panas matahari yang berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi dari lapisan ozon ini tadi hanya sinar matahari yang baik saja yang bisa masuk ke bumi ya. Sedangkan sinar matahari yang jahat ditangkal oleh si lapisan ozon ini tadi. Sehingga apabila lapisan ozonnya menipis, maka itu akan berbahaya bagi makhluk hidup ya. Karena tidak ada lagi yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu penggundulan hutan. Nah, kamu tahu nggak kalau pohon itu bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen? Itulah kenapa pentingnya pohon, karena pohon bisa mengubah gas yang jahat menjadi gas yang baik dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Penggundulan hutan dan pembakaran hutan berarti mengurangi jumlah pohon yang berfungsi sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Ketika hutan-hutan digunduli, maka proses penetralisasi udara akan sulit dilakukan. Selain itu, produksi karbon akan sulit dikendalikan dan hal itu akan menyebabkan cepatnya proses penipisan lapisan ozon ya. Jadi penting bagi kita untuk terus menanam pohon dan jangan menebang pohon sembarangan ya. Nah, seperti ini contohnya. Sekarang banyak sekali terjadi penebangan pohon atau penggundulan hutan secara massal ya. Dan hal itu sebenarnya benar-benar dilarang ya. Nah, kita masuk ke penyebab yang keempat, yaitu penggunaan AC, kulkas, dan hairdryer secara besar-besaran. Jadi AC dan hairdryer adalah dua benda elektronik yang akan memproduksi banyak sekali gas CFC.
Nah, penggunaan benda tersebut akan memicu pemanasan suhu bumi, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tipisnya lapisan ozon. Karena gas CFC ini tadi, dia itu bersifat merusak lapisan ozon ya, sehingga apabila dia banyak digunakan seperti kulkas, AC, dan lain sebagainya, itu tadilah akan membuat lapisan ozon itu menipis ya, karena gas CFC-nya itu tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, pembakaran sampah secara berlebihan. Jadi banyak orang yang membakar sampah rumah tangganya seperti kantong plastik, botol plastik, atau yang lainnya. Kemudian hasil bakarnya itu ditinggal begitu saja. Padahal plastik jika dibakar itu berbahaya ya. Selain plastiknya, hasil bakaran yang ditinggalkan begitu saja juga berbahaya. Karena akan memunculkan gas metana yang juga berbahaya bagi bumi ya. Nah, dapat kita lihat nih, asapnya itu selain menjadi polusi udara juga akan menyebabkan pemanasan global ya. Jadi maka dari itu sekarang kita diminta untuk diet sampah plastik ya. Oke. Selanjutnya, nah, efek rumah kaca. Jadi bicara mengenai lapisan ozon dan penipisannya, otomatis akan bersangkutan pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga salah satu hal yang sering kita dengar sebagai penyebab pemanasan global. Nah, sebenarnya apa sih itu efek rumah kaca? Dari tadi kita bicara tentang efek rumah kaca ya, ada yang bingung juga. Jadi ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi, efek rumah kaca itu adalah fenomena ketika panas matahari itu terperangkap di dalam bumi, sehingga bumi menjadi semakin panas. Nah, efek rumah kaca ini sebenarnya dibutuhkan bumi untuk menjaga perbedaan suhu di siang hari dan malam hari, supaya tidak terlalu berbeda. Tapi jika terlalu banyak, semua yang terlalu banyak itu tidak bagus ya. Maka sinar matahari yang terperangkap itu juga bisa berbahaya ya. Jadi kenapa disebut efek rumah kaca? Nah, kalian pernah nggak ngelihat kalau kita lagi menanam sesuatu itu dia ada rumah kaca ya. Jadi rumah kaca itu selain untuk melindungi tanaman di dalamnya itu, dia juga berfungsi untuk memerangkap panas sehingga tanaman di situ mendapat lebih banyak kehangatan atau sinar matahari. Nah, efek ini dikaitkan dengan pada bumi karena panasnya itu tadi terperangkap di dalam bumi. Jadi dia sama seperti fungsi dari rumah kaca untuk tanaman itu tadi. Sehingga efek inilah yang disebut dengan efek rumah kaca ya. Oke. Nah, ini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses efek rumah kaca itu terjadi. Jadi di sini sinar matahari ini memancarkan panasnya ya, atau memancarkan sinarnya dan merambat melalui atmosfer. Nah, jadi sebagian sinar matahari ini tadi akan diserap oleh bumi dan digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan bumi, sehingga bumi kita ini menjadi hangat. Nah, sebagian ini tadi akan dipantulkan kembali oleh bumi. Jadi kalau dia sudah berlebih dipantulkan lagi sama bumi sinar matahari itu tadi. Dan ada sebagian lagi itu memang dipantulkan ya ke atmosfer oleh bumi. Dia tidak bisa masuk lagi. Nah, seharusnya sinar matahari yang dipantulkan ini tadi keluar dari atmosfer. Nah, seharusnya dia keluar sehingga hangatnya apabila di sini kita anggap ya 25%. Sehingga seharusnya panas yang diserap oleh bumi ini hanya 25%. Karena ini akan dipantulkan kembali. Namun, karena peningkatan gas rumah kaca di sini tadi yang dia memerangkap panas ini tadi, sehingga yang seharusnya panas mataharinya bisa keluar kembali karena ada gas-gas rumah kaca itu tadi, gas seperti asap kendaraan, CO2, CFC dan lain sebagainya. Dia bersifat memerangkap panas, jadi dia menyimpan panas, sehingga yang seharusnya keluar dia kembali lagi masuk, tidak bisa keluar dia, jadi dia dipantulkan kembali lagi ke bumi, sehingga akhirnya panas itu tadi akan diserap kembali oleh bumi. Nah, yang awalnya bumi hanya menyerap 25, karena ditambah lagi 25, jadi otomatis lebih panas jadinya suhunya ya. Maka dari itu akan menyebabkan pemanasan global, yaitu menyebabkan suhu di bumi itu meningkat menjadi lebih panas ya. Itulah yang disebut dengan efek rumah kaca. Paham ya apa itu? Nah,
Selanjutnya kita masuk ke efek rumah kaca ini. Nah, disebabkan oleh gas-gas berikut ya. Jadi gas-gasnya itu yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2 ya. Yang kedua yaitu belerang dioksida. Selanjutnya nitrogen monoksida, dan yang terakhir yaitu senyawa-senyawa organik seperti CFC ya, atau klorofluorokarbon. Oke. Nah, apa dampak dari pemanasan global ini? Dampaknya yaitu yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Ya, pasti berdampak ya pada perubahan cuaca dan iklim karena dia otomatis cuacanya akan lebih panas ya. Nah, contohnya suhunya itu semakin meningkat karena adanya panas yang terperangkap di dalam bumi. Selain itu, karena suhu yang semakin meningkat, es yang ada di kutub utara dan di kutub selatan juga akan ikut mencair. Nah, jadi coba bayangkan apabila es yang ada di kutub utara dan selatan itu mencair, bagaimana kira-kira volume air lautnya itu ya, otomatis akan meningkat. Oke. Sama seperti di dampak yang kedua. Karena suhunya lebih naik ini tadi, otomatis lapisan es di kutub utara dan di kutub selatan ini akan mencair dan lama-kelamaan itu akan meningkatkan permukaan air laut. Jadi yang awalnya laut itu hanya sedikit, karena lama-lama esnya itu mencair, otomatis dia akan berubah menjadi air ya, dan lama-kelamaan akan meningkatkan volume air laut. Lalu apabila terus terjadi, lama-kelamaan bumi kita ini bisa ditutupi oleh laut semuanya dan akan banjir semuanya ya. Nah, itu dampaknya. Yang ketiga yaitu menurunkan hasil pertanian. Nah, kenapa bisa menurunkan hasil pertanian? Jadi itu akan berdampak karena panas ini tadi akan membuat tanah itu menjadi kering, dan itu juga menyebabkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu tidak bisa tersedia secara maksimal karena lahannya itu terkering tadi ya, sehingga akibatnya panennya akan terganggu, lalu kemudian akan mengalami kegagalan panen. Dan kalau gagal panen sampai terjadi, pasokan bahan baku kita juga menjadi terganggu ya. Jadi bahaya sekali ya ternyata dampak dari pemanasan global ini tadi. Selanjutnya, pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Apa pengaruhnya terhadap hewan dan tumbuhan? Nah, jadi selain manusia, hewan dan tumbuhan juga menjadi makhluk hidup yang akan terkena dampak pemanasan global. Hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Nah, kepunahan ini akan mengurangi keanekaragaman hayati. Jika banyak organisme yang punah, ekosistem menjadi tidak stabil. Nah, itu dia tadi ya. Sama seperti di kutub utara dan di kutub selatan itu tadi, kan banyak sekali organisme-organisme yang hidup ya, seperti beruang, penguin, dan lain sebagainya. Apabila habitatnya atau tempat tinggalnya hilang, maka lama-kelamaan makhluk hidup di situ juga akan mengalami kepunahan ya. Wah, dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, jadi pemanasan global ini menyebabkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Di antaranya sebagai berikut, yaitu meluasnya berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, atau meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas seperti stres. Nah, kalau kita panas kan kita stres banget ya karena panas, stroke, dehidrasi, jantung, dan lain sebagainya. Jadi intinya pemanasan global itu sangat berdampak dan berbahaya ya. Jadi kita sebagai manusia yang baik dan cerdas harus berpikir bagaimana cara menanggulanginya. Nah, upaya pengendalian pemanasan global itu dapat dilakukan dengan yang pertama, mengubah perilaku pribadi kita, yaitu seperti hemat listrik, menanam pohon, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak usah pergi-pergi ya. Selain hemat uang, hemat juga BBM, juga kita mengendalikan pemanasan global. Dan langkah yang kedua yaitu langkah antisipasi secara kolektif, yaitu yang pertama menggunakan energi alternatif. Jadi bahan bakar itu bisa diganti dengan seperti bahan bakar alternatif, contohnya seperti tabir surya, sinar matahari, angin, air, dan lain sebagainya. Contohnya pada pembangkit listrik ya.
Jadi sekarang pembangkit listrik itu banyak yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga sinar matahari, angin, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya itu melestarikan hutan. Nah, ingat jangan ditebang ya hutannya. Selanjutnya menghapus penggunaan CFC. Jadi sekarang banyak kulkas ataupun AC yang menggunakan zat yang ramah lingkungan. Nah, sehingga kita bisa mengurangi penggunaan CFC ini tadi. Selanjutnya itu memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Jadi kendaraan sekarang juga sudah dibuat ramah lingkungan ya, sehingga hasil sisa gas buangannya itu tadi tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu dampaknya ialah mengurangi gas CO2 dengan cara menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah banyak. Yang selanjutnya itu mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif ya. Oke. Semoga kita bisa melakukan upaya-upaya ini untuk dapat mencegah pemanasan global itu tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke yang paling penting, oke, yaitu tugas. Nah, tugasnya apa aja nih? Ada 3 soal ya. Silahkan dikerjakan, di post dulu videonya, kalian kerjakan. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan ya tugasnya ya. Jadi yang pertama yaitu sebutkan gas-gas pemicu pemanasan global. Yang kedua, mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Coba silahkan jelaskan. Dan yang ketiga yaitu dampak apakah yang dapat ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es. Oke. Nah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan semoga semuanya mengerti dan memahami materinya. Jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.